Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan juga kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF, pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat EBIF tentang tanaman padi yang saya tanam di lahan Eko Budi YouTube Farm pada musim tanam ketiga ini. Terdapat dua perbedaan warna daripada jenis padi yang saya tanam. Apabila sahabat EBIF selalu mengikuti channel saya, maka kedua tanaman padi ini tentu sudah sahabat EBIF kenal dan sahabat EBIF ketahui. Warna menguning pada padi yang ada di layar video ini adalah jenis padi yang berbeda dengan padi yang masih berwarna hijau di depan sana sahabat EBIF. Saat ini tanaman padi keduanya ini berusia 72 hari setelah tanam, karena ditanam pada waktu yang bersamaan. Namun tanaman padi yang di sebelah depan ini sudah mulai matang sahabat EBIF dan siap untuk dipanen. Ini adalah penampakan padi Sigeboy sahabat EBIF ya, yang saya tanam sebagai salah satu uji coba benihnya yang diberi oleh sahabat petani atau tetangga petani di dekat lahan saya. Saya mencoba menanam benih yang diberikannya. Nah, inilah penampakannya sahabat EBIF. Di usia 72 hari setelah tanam, tanaman padi jenis Sigeboy ini sudah siap untuk dipanen. Sedangkan tanaman padi yang masih berwarna hijau itu adalah tanaman padi jenis CL Mas. Keduanya sama-sama padi galur, namun untuk padi Sigeboy ini sahabat EBIF tentu saja usianya lebih genjah atau cepat panen. Berbeda dengan padi CL Mas. Nah, ini penampakannya sahabat EBIF. Bagi yang penasaran, pada video yang lalu banyak sahabat EBIF yang memesan atau merequest kepada saya, Kang nanti tolong direview katanya tanaman padi Sigeboy-nya sudah seperti apa. Inilah penampakannya sahabat EBIF. Nampak perbedaan yang sangat signifikan dari karakter kedua padi ini. Padi Sigeboy bisa sahabat EBIF lihat, ketinggiannya sangat rendah sekali, berbeda dengan padi CL Mas. Setelah saya melakukan pengukuran pada tanaman padi Sigeboy ini, tingginya dari akar sampai ujung daripada daun-daun bendera ini sekitar 70 cm saja sahabat EBIF ya. Namun dari tanah sampai ke buah ini hanya 50 cm. Daun benderanya yang naik ke atas itu 20 cm. Ini penampakan buahnya seperti ini sahabat EBIF. Karakter daripada padi Sigeboy, selain dia memiliki umur yang pendek, cepat panen, juga pengisiannya cukup cepat dan mudah. Nah, sedangkan ini adalah padi CL Mas sahabat EBIF ya. Keadaannya masih seperti ini, baru menguning di sebelah ujung-ujung malainya. Namun padi Sigeboy insya Allah 1 atau 2 hari lagi akan saya panen sahabat EBIF. Namun untuk padi Sigeboy ini sahabat EBIF, karena saya hanya uji coba saja menanam di lahan saya, ini saya tanam hanya sedikit saja. Benih yang ditanamnya juga sekitar 1-2 ons saja, dan ditanam di luasan lahan sekitar 150 meter persegi. Sedangkan untuk padi CL Mas ini saya tanam di luasan 1350 meter persegi. Jadi dari luasan 1500 meter persegi, 150 meter perseginya saya tanami dengan tanaman padi Sigeboy ini. Nah, karakter daun padi Sigeboy ini dia mengikuti buahnya.
Ketika buah-buahnya mulai menguning, daunnya pun ikut menguning sahabat Ebif. Nah, menguningnya daun padi sigeboy ini bukan karena penyakit, namun karena ini karakter bawaan mengikuti warna buah. Warna buah berubah menjadi kuning, daunnya juga kuning. Berbeda dengan padi CL Mas ini. Saya yakin untuk padi CL Mas ini walaupun buahnya sudah menguning nanti, daunnya akan tetap hijau segar seperti ini sahabat Ebif ya. Ini salah satu perbedaan daripada karakter padi CL Mas dan padi sigeboy. Sahabat Ebif bisa lihat seperti apa penjelasan saya ini karakternya. Nah ya, untuk padi sigeboy sudah sangat menguning dan daunnya pun ikut menguning. Sedangkan padi CL Mas walaupun sudah menguning buahnya pada ujung-ujungnya, daunnya masih tetap hijau segar. Tingginya juga sahabat Ebif sangat terlihat perbedaannya. Untuk padi CL Mas tingginya ini sekitar 90 sampai 95 cm. Sedangkan untuk padi sigeboy di kisaran tingginya itu 65 sampai 70 cm saja. Nah, ini bisa kita jadikan referensi jenis padi mana yang cocok kita tanam setiap musimnya. Namun saya menyarankan kepada sahabat Ebif untuk di musim penghujan sepertinya padi sigeboy ini kurang cocok, apalagi pada lahan-lahan yang sering tergenang oleh air atau sering terkena banjir sahabat Ebif ya. Karena karakter batangnya yang pendek, khawatir terendam. Nah, seperti sawah saya ini sahabat Ebif, jika di musim penghujan ini air ini meluap melebihi pematang sawah sehingga tanaman padi bisa terendam. Namun untuk padi CL Mas ini lumayan tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah sahabat Ebif ya. Ini ketinggiannya sekitar 90 sampai 95 cm untuk padi CL Mas sahabat Ebif. Perbedaan bentuk malai dan juga bulir-bulir padinya juga nampak jelas. Karakter daripada padi sigeboy, malainya tidak terlalu panjang sahabat Ebif. Berbeda dengan padi CL Mas yang lumayan cukup panjang. Juga bulir-bulirnya padi sigeboy ini tidak sebesar bulir padi CL Mas. Namun ini bulir-bulirnya setara dengan padi Ciherang sepertinya sahabat Ebif. Berbeda dengan bulir padi CL Mas yang lumayan cukup besar dan tergolong pada gabah premium. Namun tidak terlalu kecil pula gabah-gabah daripada padi sigeboy ini. Ini juga masuk kepada para pengepul dan insya Allah disukai juga. Karena menurut saya padi sigeboy ini cukup berbobot juga. Dan pengisian malainya bisa full juga sampai ke pangkal-pangkalnya. Nah, dari kedua perbedaan ini sahabat Ebif bisa kita jadikan rekomendasi apakah padi sigeboy ini cocok kita tanam di musim penghujan atau tidak. Namun jika kita melihat apa yang sudah saya jelaskan tadi, sepertinya padi sigeboy ini cocok ditanam pada lahan tada hujan untuk musim tanam kedua dan musim tanam ketiga seperti ini. Nah, ini penampakan padi CL Mas-nya sahabat Ebif. Malainya sangat berbeda sekali. Juga jumlah anakannya juga tentu saja berbeda sahabat Ebif. Padi CL Mas jumlah anakannya ini cukup banyak. Kisaran 40 sampai 60 batang perumpunnya. Namun untuk padi sigeboy ini jumlah anakannya hanya sekitar 20 sampai 30 batang saja perumpun. Jadi kalau melihat jumlah anakannya, tentu saja padi CL Mas ini lebih banyak. Namun untuk inisiasi malainya sama-sama bagus sahabat Ebif. Nah, padi CL Mas ini juga alhamdulillah bisa terisi full sampai ke pangkal gabah-gabahnya. Ya. Nah, ini penampakannya di usia 72 hari baru seperti ini. Sudah ada nampak menguning pada setiap ujung-ujung malainya. Namun daun-daunnya masih tetap segar, sehingga sangat memungkinkan
jika kita memberikan asupan nutrisi kembali kepada tanaman padi CL Mas ini di saat usia seperti ini, yang tujuannya tentu saja agar buah-buah padi cepat matang. Apalagi dikhawatirkan ini akan segera memasuki musim penghujan, sahabat EBIF ya. Nah, ini juga saat saya mengambil video ini dalam keadaan gerimis, sahabat EBIF ya. Nah, ini tetesan-tetesan air hujan nampak. Nah ya, namun alhamdulillah padi sigebonya insya Allah 2 hari lagi akan saya panen, sahabat EBIF. Mudah-mudahan padinya bisa sesuai dengan ekspektasi hasilnya, sahabat EBIF ya. Namun karena ini hanya sedikit, mungkin proses panennya untuk padi sigebo ini tidak akan saya share, tidak akan saya upload kepada sahabat EBIF ya, karena hanya kisaran 150 meter persegi saja. Namun untuk padi CL Mas ini insya Allah nanti proses panennya dapat saya bagikan kepada sahabat EBIF bagaimana proses panennya, hasilnya. Namun untuk padi sigeboy, karena saya tanam hanya sedikit, mungkin tidak saya share untuk hasil panennya. Namun untuk penampakan buahnya, kebernasannya ini tidak diragukan lagi. Padi-padi dengan karakter mala yang pendek akan mudah proses pengisiannya dibandingkan padi-padi yang bermalai panjang, sahabat EBIF. Baiklah sahabat EBIF semua, itulah informasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat petani atau sahabat-sahabat EBIF yang selalu setia melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan pula tombol like-nya, bagikan video ini kepada sahabat-sahabat petani agar sahabat-sahabat petani yang lain lebih mengetahui dari karakter jenis-jenis padi yang biasa kita tanam, sahabat EBIF. Silakan sahabat EBIF juga apabila ingin bertanya dan berkomentar, tuliskan saja di kolom chat atau di kolom komentar. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.